Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di channel Umumkan yang akan membawakan segmen Mang Atang lagi, dimana kemarin kita sudah membahas spoiler SAF yang baru di display only. Dan setelah nggak ada lagi, muncul penampakan figur lainnya. Jadi cuman itu aja yang ditunjukin oleh Bandai. Saya ngerasa kok tahun ini nggak seramai tahun-tahun sebelumnya ya. Ngerasa nggak? Nggak banyak aja sih kejutannya. Nah, di video ini saya akan membacakan figur-figur yang fix akan dirilis beserta detailnya. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel Umamkan ya, dan ayo kita mulai. Yang pertama, langsung saja ke incaran utama saya, dan mungkin ini adalah PO-an terakhir Kuga saya, yaitu SAF Figuart Shinkocho Seiho Kamen Rider Kuga Rising Titan. Dan Rising Titan sendiri, penampakannya itu sudah muncul dari zaman sebelum COVID malahan, dan baru diumumin hari ini untuk dirilis. Saya suka banget dengan warna ungunya, cantik sekali warna Kuga Rising Titan di sini. Partnya yang didapatkan pun nggak banyak, yaitu sesuai dengan kebutuhannya lah. Seperti part pengganti telapak tangan kiri dan kanan sebanyak 3, lalu mendapatkan Rising Titan Sword sebanyak 2 pieces. Jujur saya nggak sabar untuk memilikinya agar bisa didisplay dengan semua koleksi Kuga saya. Semoga kita diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya. Untuk harga sekitar 8.800 yen, habis-habisnya sampai ke Indonesia sekitar 1,35 juta atau 1,4 jutaan, dan akan dirilis di bulan Mei tahun 2024. Oke, berikutnya ada SAF Figuart Kamen Rider Gachard Stream Hopper. Oke, saya mau ngerosting dulu nih. Proporsi badannya agak aneh kalau saya lihat. Tidak bermaksud merendahkan ya, tapi awalnya saya mengira ini bukan SAF loh, beneran. Tapi kok judulnya SAF? Karena proporsi badannya itu agak sedikit aneh sih. Dan dimana bagian kepalanya terlihat agak besar, dan badannya terutama di bagian pundaknya seperti bulat atau kecil gitu sih. Nggak proporsional atau lehernya kepanjangan kayaknya. Tapi sesuai yang saya pernah bilang dulu, ini kalau ada SAF-nya, paint metalik Toskanya bakalan bagus banget dan cakep banget. Dan terbukti ini wadidaw banget untuk bagian cat warna birunya. Dan kita nggak perlu khawatir dengan pose rider kick atau yang bermain di pangkal paha karena dia polos kayak gitu. Jadi nggak bakal baret di bagian armor Toskanya. Nah, yang didapatkan pertama ada 4 pengganti telapak tangan kiri dan kanan, lalu ada Gachard Jigan. Oke, jadi dapat senjatanya ya. Nah, untuk harganya nih yang kampret nih. Bener, ini untuk SAF reguler base form ini cukup mahal loh. Jadi ini naik banget dari Gits yang kemarin. Harganya berasa seperti SAF Bandai lah. Dia seharga 7.700 yen atau sekitar 800 sampai 900 ribuan. Ini gimana nih kalau harga ready awal-awalnya nih, pasti bakalan mahal nih. Karena Gits kalau nggak salah kemarin itu 5.500 yen. Jadi naiknya jauh banget nih. Dan dia akan dirilis di bulan Februari tahun 2024. Ya, memang bulan-bulannya si SAF base form bakalan dirilis di bulan tersebut. Oke. Berikutnya ada SAF Figuart Valvarat. Walaupun saya belum pernah menonton Gachard, tapi jujur Valvarat ini memiliki desain yang cukup keren. Untuk SAF-nya ini detailnya cukup oke, dan detail catnya yaitu ada dry brush dan juga weatheringnya ini cukup asik kalau dilihat di bagian kunci Inggrisnya ini, atau di beberapa part lainnya. Cuman yang menjadi pertanyaan, ini cat pabrikan atau cat manual pakai tangan? Ya, overall ini cukup keren untuk figurnya. Dan yang didapatkan pertama ada part telapak tangan kiri dan kanan sebanyak 3, lalu mendapatkan Valva Rusher. Untuk bonus partnya mendapatkan Gacha Tornado, dan ada Gacha Tornado pengganti partnya, serta telapak tangan kiri dan kanan sebanyak 2 tipe untuk si Gachardnya. Nah, untuk harganya ini di atas dengan Gachard karena dia adalah Bandai, yaitu sekitar 8.800 yen atau sekitar 1,3 sampai 1,4 jutaan. Dan dia akan dirilis di bulan Mei tahun 2024. Oke, ayo mah langsung aja di PO untuk figur-figur si Gachard ini. Nah, ngomong-ngomong masalah PO atau yang biasanya nanya beli figur di mana atau minta saran seller action figure yang recommended, saya ada rekomendasi nih. Jadi teman-teman bisa cek Instagramnya Hexagon Toys. Selain bisa pre-order, Hexagon Toys juga memiliki bermacam-macam figur yang ready untuk kalian bisa miliki. Selain order di Instagram, teman-teman juga bisa order lewat Tokopedia-nya. Nama Topetnya juga Hexagon Toys. Kunjungi Instagram dan Tokopedia-nya Hexagon Toys ya. Kali aja ada incaran kalian di sana. Link ada di kolom deskripsi. Kita lanjut.
Oke, next ada milking dari Ultraman Titus, yaitu SAF figure Ultraman Titus Special Clear Color Version. Sebelumnya SAF Titus cukup lumayan langka dan mahal, dan sekarang Bandai kembali merilis tapi dengan embel-embel spesial colornya. Tapi kalau saya lihat, Titus yang ini seperti sedang mengikuti lomba kekar otot seperti yang di India yang video viral kemarin. Kayak gini kira-kira. Iya kan? Jadi mengkilat-mengkilat gitu bagian badannya. Kalau saya lihat cukup unik untuk SAF ini. Kalau dipoto seperti abang-abang keker tadi, bisa banget sih ini. Dan yang didapatkan ada 3 part pengganti telapak tangan kiri dan kanan, lalu mendapatkan color timer berwarna merah. Untuk harganya sekitar 6.050 yen atau 800 sampai 900 ribu habis-habisnya sampai ke Indonesia. Dan ini akan dirilis di bulan Desember tahun 2023. Bentar lagi berarti. Oke, kita lanjut. Berikutnya, siapa nih yang dulu pernah main game PS1 Pac-Man? Nah, ini ada SAF figure Pac-Man Best Selection. Bener kan? Ini yang di PS1 dulu kan? Sebelumnya, SAF ini pernah dirilis dan ini muncul lagi dengan embel-embel Best Selection. Ya, selayaknya Pac-Man yang kita kenal di game PS1 atau di game-game lainnya. Ya, memang Pac-Man kayak gini bentuknya. Yang didapatkan ada 1 part pengganti tangan, lalu mendapatkan pengganti mukanya yang cherry dan juga yang blanky ataupun yang muka normal dan juga lagi ngeblink kayak gitu. Dan harganya sekitar 450 ribuan. Habis-habisnya sampai ke Indonesia lah, dan akan dirilis di bulan Januari tahun 2024. Berikutnya ada SAF figure Naruto Uzumaki yang versi dia kayaknya lagi latihan ataupun lagi bertarung. Jadi ini adalah versi yang berbeda dari Naruto yang sebelumnya yang pakaiannya masih bersih. Kalau yang ini adalah versi seperti sedang bertarung atau dia sedang berlatih, dimana lebih kumuh aja di bagian bajunya. Mukanya sepertinya lebih bagus dari versi sebelumnya menurut saya ya. Tapi lehernya sepertinya kepanjangan juga nih. Nah, yang didapatkan ada 3 pengganti mukanya, lalu ada 4 pengganti tangannya, lalu ada kunai, Rasengan, dan juga Otama Rasengan. Odama Rasengan ini namanya nih. Cuman nggak begitu besar sih ini. Dan ini seharga 5.500 yen atau sekitar 600 sampai 700 ribuan. Dan akan dirilis di bulan Januari tahun 2024. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada, pokoknya nih setiap Mang Atang pasti ada Dragon Ball. Dan ini adalah SAF figure Super Saiyan Son Gohan. Ya, ini adalah versi Cell Saganya lah. Tapi ini adalah versi Super Saiyan satunya, dimana di sini dia mengenakan pakaian yang sama seperti Piccolo. Dan bahannya di sini dia menggunakan kain, teman-teman. Cukup menarik nih. Berarti nanti bakalan ada versi battle damage-nya. Biasa Bandai kan. Oke, yang didapatkan ada 4 part pengganti mukanya, lalu ada 4 part pengganti telapak tangan kiri dan kanannya, lalu mendapatkan jubahnya dan juga mendapatkan. Dan ini dibanderol dengan harga 7.150 yen atau sekitar 800 sampai 900 ribuan. Dan akan dirilis di bulan April tahun 2024. Kita lanjut. Lanjut lagi, ada SAF figure Kaiju nomor 8 atau monster nomor 8 dari manga Kaiju nomor 8 yang pada bulan April nanti di tahun 2024 akan dirilis versi animenya. Dan ini SAF-nya juga akan dirilis di bulan yang sama dengan bulan perilisan animenya. Detailnya bagus dan postur tubuhnya cukup lumayan tinggi, teman-teman. Ini kalau digabungin dengan Chainsaw Man kayaknya bakal cakep nih. Ya. Oke, yang didapatkan di sini ada 3 part pengganti muka, lalu mendapatkan pengganti lengan kiri dan kanan, pengganti kaki kanannya. Dan ini dibanderol dengan harga 5.500 yen atau sekitar 800 sampai 700 ribuan. Selain Kaiju nomor 8, ada juga SAF figure Ashiromina, dimana ini cantik banget. Di sini SAF makin bagus aja ya bikin figur anime. Cukup bagus warna kulitnya dan bagian face-nya cukup lumayan anime banget. Dan partnya lebih banyak dari yang tadi, yaitu mendapatkan 3 pengganti muka, 2 pengganti part tangannya, lalu mendapatkan set weapon atau senjata dari Ashiromina, lalu mendapatkan bagian kayak penutup muka gitu. Dan di sini mendapatkan bonus partnya yaitu adalah ekspresi lainnya dari Kaiju nomor 8. Dan ini akan dirilis di bulan Juni tahun 2024. Selain Mina, ada juga SAF figure Ichikawa Reno yang kurang lebih seperti Ashiromina tadi. Part yang didapatkan ada 4 pengganti muka, 2 pengganti tangan, dan juga mendapatkan hairbandnya.
dan mendapatkan senjatanya kayak gitu. Untuk bonus partnya mendapatkan ekspresi muka lucunya si Kaiju nomor 8 kayak gini. Ini kayaknya karakternya lumayan gokil nih. Oke, kalau kita lihat ini seperti Luffy ya, dimana mukanya Luffy itu dipencar-pencar ke figur-figur lainnya. Memang monopolinya sih kayak gitu. Dan ini akan dirilis di bulan Mei tahun 2024. Oke, baik Reno ataupun Mina tadi akan dibanderol dengan harga 8.250 yen atau sekitar 1,1 sampai 1,2 jutaan. Dan yang terakhir, kita nyebrang ke lini sebelah, yaitu ada CT Sodo Kamen Rider Gachar dan Sodo Kamen Rider Outsider yang berisikan Kamen Rider Legend dan juga Kamen Rider Zen. Kalau Sodo sudah pasti bakalan merilis Kamen Rider baru lah. Dan ini adalah Kamen Rider Legend dan Kamen Rider Zen. Pasti kita pada nunggu-nungguin kan, kira-kira bakalan ketemu nggak di filmnya. Nah, untuk Sodo Kamen Rider Legend sudah pasti banyak stikernya kayak gitu. Dan sepertinya ini cukup sulit untuk ditempel. Kalau kita lihat dari fotonya ini agak kelihatan nggak rata gitu ya. Tapi warna emasnya cakep sih ini. Tapi sayang ini bukan Tsukasa. Masih aja ya. Selain Legend ada juga Zen. Nah, Zen ini cukup cakep, dimana warna emasnya ini hampir semuanya menggunakan stiker teman-teman. Sodo memang kayak gitu sih, jadi jangan heran ya. Nah, part tangannya lumayan nih. Kalau kita lihat, si Zen ini mendapatkan pedang cross saber dan juga pedangnya King Blade. Keduanya mendapatkan stand masing-masing. Dan untuk kedua Sodo ini dibanderol dengan harga 6.000 yen atau sekitar 800 sampai 900 ribuan. Jadi mereka dijual dalam satu set ya. Dan akan dirilis di bulan April tahun 2024. Nah, itu dia yang terakhir. Gimana menurut teman-teman? Apakah list di atas tadi ada yang mampu meracuni teman-teman? Kalau saya pribadi nggak usah ditanya lagi, pasti teman-teman sudah tahu apa yang saya incar di video Mang Atang ini. Cuman yang agak sedikit kurang puasnya adalah di Tamashii Nation tahun ini sih. Jujur, saya nggak begitu banyak melihat action figure yang baru. Nggak kayak tahun-tahun sebelumnya yang cukup meriah, di mana banyak sekali figur-figur baru yang dirilis ataupun yang hanya display only itu banyak banget. Tapi kalau tahun ini cuma beberapa aja, bisa dihitung pakai jari lah. Iya nggak sih? Apa memang peminat SAF sekarang sudah mulai berkurang ya? Kalau saya ngerasa kayak gitu sih sekarang. Saya sendiri pun juga udah mulai berkurang niat SAF-nya. Oke. Mohon bantuannya teman-teman untuk subscribe channel saya agar saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten. Dan nantikan untuk novel Kamen Rider Ticket yang lanjutannya masih saya garap, karena saya memang lagi sibuk banget di bulan November ini. Kerjaan korporatnya banyak banget. Oke. Nah, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.